Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang penuh ujian ini, manusia sebagai hamba Allah tak pernah lepas dari kebutuhan akan pertolongan dan perlindungan Rabb-Nya. Maka Islam datang membawa satu ajaran agung, zikrullah dan doa. Amalan ringan di lisan, namun berat di timbangan amal. Mari kita renungkan bersama bagaimana zikir dan doa menjadi senjata utama bagi seorang mukmin, menjadi pembuka langit, menjadi pengundang rahmat Allah, bahkan menjadi sebab dikabulkannya segala hajat. Dalam ilmu tauhid, zikir dan doa adalah bagian dari tauhid ubudiyah, yaitu penghambaan total kepada Allah Ta'ala. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga bentuk ibadah tertinggi, karena di dalamnya ada pengakuan atas kelemahan manusia dan kekuasaan Allah yang mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah senjatanya orang mukmin. Hadis riwayat Al-Hakim dinilai hasan oleh Al-Albani. Betapa besar kedudukan doa dan zikir hingga Allah sendiri memerintahkan kita untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sahabatku yang mulia, terkadang kita merasa doa-doa kita belum juga dikabulkan. Namun ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun doa seorang muslim yang sia-sia. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, melainkan Allah pasti akan memberikan kepadanya satu dari tiga hal. Disegerakan doanya, disimpan sebagai pahala di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan sebanding dengan doanya. Namun ada satu amalan luar biasa
yang tidak hanya bermanfaat bagi si pembaca, tapi juga mengundang doa dari 70.000 malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di waktu pagi membaca 3 kali a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, lalu membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakannya sampai sore. Hadis riwayat Ahmad. 3 ayat tersebut adalah surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yang artinya dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Raja yang maha suci, yang maha damai, yang maha mengaruniakan keamanan, maha mengawasi, yang maha perkasa, yang maha kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang maha pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, jika tadi kita telah mengetahui keutamaan membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr yang mampu mendatangkan doa dari 70.000 malaikat, maka ketahuilah bahwa selain amalan mulia tersebut masih ada zikir-zikir lain yang tak kalah agung dan memiliki keutamaan serupa. Zikir-zikir ini bila diamalkan secara rutin dan penuh keikhlasan juga akan mengundang doa para malaikat dan menjadi sebab turunnya rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan tentang sahabat Nabi Muawiyah al-Muzani yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas setiap keluar rumah, masuk rumah, bahkan saat duduk dan berdiri. Zikir ini menunjukkan betapa hatinya senantiasa terpaut pada Allah, dan bahkan menjenguk orang sakit pun bisa menjadi jalan bagi datangnya doa dari 70.000 malaikat serta solawat dari mereka untuk kita. Sebagaimana dalam hadis, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit pada pagi hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dari semua ini kita belajar satu hal penting. Milikilah zikir harian yang tetap, yang menjadi rutinitas pribadi kita, yang bisa bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam berzikir, yang namanya disebut-sebut oleh malaikat, dan yang kelak di akhirat mendapat tempat terindah di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.